Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel, umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet.
Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya,
Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekhia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matija, Elifele, Miknea, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya, harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matija, Elifele, Miknea, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekhia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu
dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah.
Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Maki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan,
anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusal, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Kitab 2 Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus,
sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus, yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku, dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku.